Pemirsa, Subhan El Hafiz, Dekan Fakultas Psikologi UHAMKA mengatakan perilaku judi online berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Karena menurutnya di balik kesenangan sesaat, judi online membawa dampak psikologis yang serius bagi para pelakunya. Seperti judi online yang dirancang untuk memicu respon dopamin di otak, sama seperti narkoba. Hal ini dapat memicu kecanduan dan juga membuat penggunanya sulit berhenti meskipun mengalami kerugian. Saya pikir kita dari perspektif psikologi kita bisa melihat dari dua aspek. Tadi Pak Ismail menjelaskan bagaimana judi online itu juga berkaitan dengan pornografi. Gitu. Nah, memang dari perspektif psikologi judi online itu bisa jadi kecanduan dan itu efeknya mirip-mirip dengan pornografi, yaitu adanya hormon dopamin, hormon rasa senang yang muncul dalam tubuh, dalam otak, di otak ketika dia menang. Nah, efek rasa senang ini menyebabkan orang itu ketagihan untuk cari lagi. Sama dengan ketagihan jenis ketagihan yang lainnya, dia semakin lama butuhnya semakin besar. Gitu. Jadi kayak narkoba itu misalnya sekarang atau alkohol sekarang misalnya 1 gelas, besoknya akan meningkat. Nah, begitu juga dengan judi online gitu. Jadi misalnya sekarang dia menang 50.000 itu udah senang banget gitu. Dan itu menghasilkan hormon dopamin, hormon rasa senang yang membuat orang tuh bergairah untuk melakukannya lagi. Nah, tapi di saat berikutnya dia akan perlu lebih banyak lagi gitu. 50.000 menang nggak cukup, harus 100.000 gitu. Makanya tadi Pak Ismail juga menjelaskan angkanya nambah terus gitu. Setiap tahun tuh angkanya bertingkat. Karena bisa jadi sebagian di antaranya itu dapat, kemudian dia berharap dapat lebih, sehingga dia berjudinya semakin banyak. Nah, dari perspektif psikologi itu menjadi kecanduan. Nah, kecanduan ini kalau tadi Pak Ismail bilang belum ada usaha yang komprehensif untuk menangani ini, bahkan dalam aspek psikologis ini bisa jadi minim atau nggak ada gitu kali ya usaha untuk mengatasi bagaimana efek kecanduan ini. Misalnya siapa saja sih yang sudah menjadi korban dan bagaimana mereka direhabilitasi supaya hilang kecanduannya. Nah, cuma di satu sisi kita juga nggak punya data berapa banyak yang kecanduan. Karena judi online ini juga bisa karena aspek lainnya, yaitu aspek ekonomi yang tadi dijelaskan. Nah, jadi misalnya kita juga punya data, kita juga paham ya, ada meningkatnya pinjaman online. Ya, pinjaman online. Nah, pinjaman online ini juga memberi tekanan ekonomi yang bisa menyebabkan orang cari jalan pintas, yaitu dengan judi online. Gitu. Jadi meningkatnya pinjol dan meningkatnya judi online, korelasinya ini bisa jadi sangat berkaitan. Gitu. Jadi tekanan ekonomi, dia melakukan pinjol, di saat yang sama dia membayar untuk berusaha membayarnya dia menggunakan skema judi online. Gitu. Nah,